Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah, syukur dan bahagia sekali kembali bisa bertemu dengan para pemirsa Ruas TV, lebih khusus para keluarga muslim yang terus bersemangat dan memiliki obsesi untuk menjadikan keluarga-keluarganya sebagai miniatur surga di dunia ini dan memiliki visi untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di surga kelak. Pada sesi hari ini kita masih akan membahas satu tema besar, tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mencapai kebahagiaan keluarga dengan membangun chemistry, membangun kesejiwaan pasangan suami istri. Membangun kesejiwaan inilah yang merupakan pilar yang penting setelah pilar keimanan dan amal soleh untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia itu. Nah, untuk mewujudkan sebuah keluarga atau pasangan suami istri yang memiliki kesejiwaan, maka ada 10 langkah yang harus kita tapaki, yang harus kita tempuh agar kesejiwaan pasangan suami istri itu tercipta. Beberapa di antaranya kita sudah jelaskan. Ini ada 4 langkah kita sudah jelaskan. Untuk mewujudkan kesejiwaan pasangan suami istri, kita harus saling memahami dan mengerti. Kita harus saling membuka diri. Kita harus berupaya untuk berdamai dengan dinamika yang terjadi dalam interaksi pasangan suami istri. Dan semuanya yang 3 itu kita harus memulai dari diri sendiri. Kita tidak boleh menunggu pasangan kita untuk memulainya. Tetapi kitalah yang harus memulai untuk mengerti pasangan kita. Kita yang harus memulai untuk membuka diri terhadap pasangan kita. Dan kita harus memulai untuk mencontohkan bagaimana keluarga itu berdamai dengan dinamika rumah tangga. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas langkah yang kelima untuk mewujudkan kesejiwaan pasangan suami istri itu, yaitu bagaimana kita menerima pengaruh pasangan. Pemirsa Ruas TV, wabil khusus
para keluarga muslim, pendamba keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang mengumpulkan dua jenis karakter yang berbeda. Karakter laki-laki yang menjadi suami berbeda dengan karakter wanita yang menjadi istri kita. Pernikahan juga merupakan satu fase dalam kehidupan kita, di mana kita meninggalkan fase sebelumnya, fase jomblo, fase bujangan, fase menyendiri. Dan pada waktu itu, kedua pasangan ini berada di fase yang baru, yaitu fase rumah tangga. Fase hidup bersama, bukan lagi fase hidup menyendiri. Nah, pertemuan dua makhluk ini, maka terjadilah interaksi, terjadilah komunikasi, di mana dalam interaksi serta komunikasi yang rutin itu tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh antara suami maupun istri. Ini adalah konsekuensi daripada pernikahan itu. Ini adalah konsekuensi daripada fase hidup bersama. Karena itu, ini adalah hal yang tidak bisa dihindari, yaitu saling mempengaruhi. Apakah kita yang dipengaruhi oleh istri, atau sebaliknya kita yang dipengaruhi oleh suami? Dan tentu yang terbaik di sini adalah saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi dalam hal-hal yang positif dan menyenangkan. Ini tidak bisa dihindari. Nah, karena kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang sekalipun dari latar belakang yang berbeda, namun di sana ada titik temu. Kita ingin mendapatkan satu titik temu. Titik temu keseimbangan. Dan inilah harmonisasi. Harmonisasi inilah pilar penting di dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, karena itu dalam konteks pengaruh atau saling mempengaruhi pasangan ini menuju titik keseimbangan, menuju harmonisasi, dan seterusnya menuju kepada keluarga yang wonderful family, keluarga yang hebat, keluarga yang bahagia, maka menerima pengaruh pasangan ini adalah keniscayaan, kemestian. Sehingga setiap kita ini, apakah kita sebagai suami atau istri, harus membuka diri. Tidak boleh kita menutup diri menerima pengaruh. Kita harus merelakan diri untuk menerima intervensi. Intervensi dari pasangan kita. Kemudian, ini juga bermakna menerima pengaruh ini, maknanya adalah bagaimana kita meninggalkan orisinalitas kita, keaslian kita yang tentu negatif. Ya, karena kita ini
eh, ada dua sisi. Setiap kita ini memiliki dua sisi. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. So, ayat itu diawali dengan sumpah Allah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi, kata Allah, demi jiwa manusia, demi penciptaan jiwa manusia dan penyempurnaannya. Sungguh, kata Allah, aku akan mengilhamkan kepada manusia itu sifat fujur maupun sifat takwa. Apa yang dimaksud dengan sifat fujur? Yang dimaksud dengan sifat fujur adalah sifat negatif. Sifat suka bersalah, suka berdosa, atau kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang, kecenderungan-kecenderungan untuk menolak yang baik. Ini sifat fujur. Atau watakwa, sifat takwa, sifat positif. Bahwa setiap kita ini, walaupun dia adalah orang yang suka menolak kebaikan, orang yang suka membangkang dari perintah, tetap dia memiliki sisi takwa. Tetap ada peluang baginya untuk menerima kebaikan. Tetap ada peluang baginya bertobat. Tetap ada peluang baginya menerima pengaruh-pengaruh yang positif dari orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah pengaruh positif dari pasangannya. Nah, sehingga tidak boleh kita mengklaim, tidak boleh kita menjustifikasi atau memvonis seseorang itu tidak bisa berubah. Ya, atau kita pesimis dari pasangan kita yang sudah tidak bisa berubah. Sebab ini adalah keniscayaan dan sesuatu yang bisa diusahakan, sesuatu yang setiap diri seseorang itu ada peluang, ada space baginya untuk dia berubah. Nah, maka menerima pengaruh pasangan ini artinya adalah kita berlatih dan kita berusaha untuk meninggalkan orisinalitas kita, untuk meninggalkan keaslian kita yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan pasangan. Ada mungkin orang yang perkara sepele, ketika dia menyendiri, sukanya tidur, semua lampu dimatikan. Ketika dia tidur, semua lampu dimatikan. Setelah dia menikah, ternyata dia berpasangan dengan seorang istri atau seorang suami yang ketika dia tidur, dia maunya semua lampu dinyalakan. Mungkin punya trauma, ya, dalam keadaan gelap, selalu ada gangguan-gangguan, punya pengalaman ketika lampu dinyalakan, gangguan-gangguan itu tidak ada, sehingga menjadilah satu kebiasaan di dalam dirinya ketika tidur, di waktu malam dia harus menyalakan lampu. Nah, dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasangan dengan istri yang ketika tidur harus dimatikan lampu. Nah, pertanyaannya siapa yang harus menang di sini? Siapa yang harus mengalah? Ya, bagaimana kita mengatur ini pengaruh? Apakah suami yang mempengaruhi istri atau istri yang mempengaruhi suami? Apakah harus kedua-duanya bertahan? Apa yang terjadi kalau kedua-duanya bertahan? Istri harus tidur di malam hari dengan eh, lampu yang dimatikan dalam keadaan gelap, sementara suami harus tidur dengan lampu dalam keadaan menyala. Nah, kan tidak bisa tidur sama-sama. Ya, tidak bisa tidur bersama. Nah, gimana ini pasangan suami istri yang seperti ini? Ya. Jadi bukan lagi sejiwa. Ya, sebody pun, setubuh pun, penyatuan dua tubuh itu tidak bisa berlangsung.
Penyatuan dua fisik tidak bisa berlangsung, apalagi kalau penyatuan jiwa. Nah, karena itu berubah atau menerima pengaruh pasangan meniscayakan kita harus rela meninggalkan keaslian diri kita yang negatif atau yang tidak menyenangkan pasangan kita. Nah, tentu di sini dawabitnya atau dobitnya, batasannya kita menerima pengaruh dari pasangan kita ini adalah dalam perkara-perkara yang positif. Bukan dalam perkara-perkara yang negatif. Nah, karakter daripada pasangan kita yang mohon maaf misalnya suka main game dalam waktu yang lama. Ya, kalau game sekali-sekali itu bisa saja ditolerir. Tetapi habis waktu untuk main game, apakah si suami maupun si istri, ya, lalu kemudian ternyata kita lebur, ternyata kita menerima pengaruh yang tidak terlalu positif itu. Ya, ini bukan pada perkara-perkara yang seperti ini. Apalagi misalnya karakter yang negatif. Tidak boleh kita menerima pengaruh dalam perkara-perkara yang negatif. Ada karakter yang negatif. Seorang istri yang pelit misalnya. Ya, seorang istri yang pelit, yang kikir. Karena itu turunan dari keluarganya misalnya, turunan dari lingkungan keluarga. Lalu kemudian seorang suami yang tidak seperti itu, mungkin karakternya dari sisi memberi biasa-biasa saja, ternyata ketika dia nikah dengan seorang istri yang kikir, lalu dia juga menjadi suami yang kikir. Bukan ini yang diinginkan. Bukan pengaruh yang seperti ini yang diinginkan di dalam kehidupan berumah tangga untuk membangun wonderful family. Untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang hebat. Tapi pengaruh yang dimaksud adalah dalam perkara-perkara yang positif. Nah, taruhlah diantaranya misalnya gaya hidup. Ada gaya hidup yang glamor. Ada gaya hidup yang sehat. Ada gaya hidup yang bersih. Nah, di sini kita harus merelakan diri. Di sini kita harus meninggalkan keaslian diri kita, orisinalitas diri kita yang mungkin tadinya gaya hidupnya kotor, gaya hidupnya urak-urakan, ya, gaya hidupnya malas-malasan. Ya, ternyata pasangan kita berbeda dengan kita. Maka hal yang positif itu kita harus merelakan diri dan kita harus membuka diri. Tidak boleh kita mengatakan pokoknya saya memang dari dulu begini. Ya. Nah, ini mungkin sudah masuk pada ranah yang prinsip. Ya, coba bayangkan kalau tadi yang tidur nyala lampu dan tidur matikan lampu itu, kita mau bertahan di situ. Hal-hal yang sepele yang bisa merusak hubungan rumah tangga kita. Bayangkan bagaimana kalau pernikahan itu mengeluarkan biaya sampai 1 miliar. Ya, hanya gara-gara lampu. Ya, hanya gara-gara ada yang tidur nyala lampu, ada yang tidur harus matikan lampu. Nah, di sini dibutuhkan ini, langkah ini. Ya, karena salah satu makna daripada mitsaqan ghalidhan, Allah menyatukan dua makhluk ini dalam sebuah ikatan yang kuat adalah melebur. Bagaimana kita melebur? Bagaimana kita berkorban? Bagaimana suami istri ini ada yang harus dia korbankan. Dan bagaimana suami istri harus berupaya berlomba memberikan pengaruh yang positif terhadap pasangannya. Mungkin sampai di sini ada yang mengatakan, ini mengekang ini. Ya. Ini pola hidup yang seperti ini
kita harus menerima pengaruh pasangan, ini mengekang. Oh tidak, ya. Tentu jawabannya bermata dua, bisa saja mengekang, bisa saja tidak mengekang. Nah, apa yang memang harus dikekang, kalau itu hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif dan juga tidak memberikan kenyamanan atau mengganggu daripada pasangan kita, ini harus dikekang. Dan memang seperti inilah yang harus dikekang, namanya nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, perintah-perintah dari Allah dan Rasul-Nya, tentu itu adalah perintah kepada kebaikan. Tidak ada kamusnya perintah kepada keburukan dari agama kita ini. Nah, maka itu diperintahkan, diamar ya. Ya ma'ruf diperintahkan. Sebaliknya yang mungkar itu harus dikekang, harus dilarang, kalau perlu dilarang, dicegah. Bagi diri kita ini harus dikekang. Dari orang lain dia bisa melarang, malah bisa mencegah dengan cara yang dalam tanda kutip radikal. Ya, kalau sudah sampai kepada hal-hal yang memasukkan keluarga itu ke neraka, itu harus mungkin dengan cara yang radikal. Ya, sebab ini berbahaya. Ya, berbahaya bagi keluarga itu, sama saja dia mengundang api, mendatangkan api ke dalam rumah. Nah, memang dia terkekang, kita terkekang, tapi kita terkekang dari hal-hal yang negatif. Bebas dan silahkan melakukan kreativitas dalam hal-hal yang positif. Sebab muaranya semua adalah memberikan manfaat pada keluarga itu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia maupun di akhirat kelak. Mari kita melihat bahwa menerima pengaruh pasangan ini adalah satu hal yang berproses. Memang ia bukan merupakan perkara yang terjadi begitu saja, terjadi secara cepat tanpa melalui proses. Ya, bayangkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum menjadi masa jomblo. Kita tiba-tiba harus menerima pasangan, berubah, tentunya berubah yang dimaksud. Kita harus berubah, menerima pasangan, menerima pengaruh pasangan. Tentulah ini adalah merupakan proses. Sesuatu yang tidak terjadi simsalabim, tapi dia melalui proses. Nah, maka bagaimana proses awal daripada menerima pengaruh pasangan itu? Proses awalnya adalah kita buka diri. Kita harus membuka diri untuk berubah. Jangan kita menjadi orang yang tertutup. Jangan suami menutup diri, pokoknya. Ya, kamu, saya. Nah, itu dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif, kita tidak boleh membuka diri. Artinya kita tidak boleh membuka diri dari pasangan kita untuk merubah kita punya hal-hal yang negatif. Tapi dalam hal-hal yang positif kita harus membuka diri. Kita tidak boleh menutup, ibarat pintu, tak boleh pintu itu ditutup. Kalau ada yang baik silakan masuk. Silakan masuk. Sekalipun itu mungkin tidak simsalabim. Ya. Tapi dia berproses, dan inilah proses awalnya. Membuka diri itu artinya adalah buka hati kita. Buka pikiran kita dan buka jiwa kita untuk berubah. Buka hati kita, lapang dada. Orang yang tertutup hatinya dari perkara kebaikan, itu bahagian daripada takabur. Bagian daripada al-kibar, kesombongan. Dan ini dosa besar.
orang yang menutup hatinya dari kebaikan. Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haqqi wa gamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau mengakui dengan hatinya. Nah, dan memandang enteng orang lain. Jadi, hakikatnya orang yang menutup diri dari perkara-perkara kebenaran dan kebaikan, itu kesombongan. Sombongan. Ini adalah penyakit hati yang bahaya. Inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Inilah yang menyebabkan iblis divonis kafir. Nah, kita harus buka diri. Ini proses awal. Yang kedua adalah memperbanyak pengaruh positif pasangan. Nah, kita yang harus berlomba memberikan pengaruh positif pada pasangan kita. Kalau kita yakin, tentu berdasarkan referensi dari guru kita, referensi dari komunitas kita yang soleh, soleha, maka kita harus memiliki kekuatan, memiliki power, bukan memaksa, tapi memiliki kekuatan, memiliki power untuk kita memberikan pengaruh. Seorang istri yang dididik oleh orang tuanya menjadi istri yang dermawan, istri yang suka bersedekah, istri yang suka membantu, dia bertemu dengan suami yang pelit. Banyak uangnya pelit lagi. Banyak uangnya pelit. Ya. Yang lebih parah kalau sudah miskin pelit juga. Nah, kalau banyak uangnya dia pelit, itu lumrah lah. Ya, sisa satu yang dirubah. Ya, bagaimana dirubah itu pelitnya. Nah, istri harus berusaha untuk memberikan pengaruh. Agar pengaruh ini efektif, dia harus punya kekuatan. Salah satu di antara kekuatannya itu adalah kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah itu akan melahirkan qaulan thaqilan, melahirkan perkataan yang berat. Perkataan yang berat ditolak. Perkataan yang berbobot dan berat untuk ditolak. Nah, kemudian tentu selebihnya adalah keteladanan. Bagaimana seorang istri memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Kalau dua ini kita bisa kumpulkan, inilah power untuk memberikan pengaruh kepada pasangan kita. Demikian juga sebaliknya. Seorang suami di dalam memberikan pengaruh positif terhadap pasangannya, dia harus memiliki power, harus memiliki kekuatan. Dan inilah misi yang suci dari setiap pribadi kita, namanya misi dakwah. Dakwah hakikatnya adalah memberikan pengaruh positif pada orang lain. Mengalirkan hal-hal yang positif dari kita untuk orang lain. Itu dakwah. Kemudian, yang ketiga adalah mempersedikit pengaruh negatif. Kita kurangi, ya, kita minimalisir hal-hal yang negatif dari diri kita. Nah, dengan cara bagaimana? Menahan diri menampakkan hal-hal yang negatif terhadap pasangan kita. Kalau itu kita belum bisa tinggalkan dan berproses, jangan demonstratif kita melakukan itu di hadapan pasangan kita. Tidak mengajak, menahan diri untuk tidak mengajak pasangan kita, menyuruh, ya, tidak menyuruh dan tidak mencontohkan. Nah, kalau itu kita yakini bahwa ini adalah hal-hal yang negatif, jangan sampai kemudian kita paksakan seorang suami yang punya otoritas dalam rumah tangga memaksakan hal-hal yang negatif yang bertentangan lagi dengan syar'i, ya, kepada istrinya. Ya. Ini, dan ketika tiga proses ini kita telah lewati, maka kita menjadi diri yang baru. Kita menjadi diri yang baru. Inilah harapan pernikahan. Inilah makna persenyawaan yang membentuk jiwa yang baru. Ya, jadi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, hal-hal yang negatif itu lebur. Lebur oleh apa? Oleh pengaruh
positif dari pasangan. Ya, sehingga terbentuklah jiwa yang baru. Inilah mitsaqan ghalidan yang ideal, kesejiwaan, penyatuan dalam hal-hal yang positif. Kenapa? Karena yang positif dari suami dipindahkan kepada istrinya, dan itu mungkin adalah kelemahan daripada suami. Yang positif dari istri dialirkan kepada suaminya. Nah, terjadilah keluarga yang dibangun oleh struktur jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang kelemahan-kelemahan dan kekurangannya itu sudah berhasil dikurangi lewat proses interaksi saling berpengaruh. Pemirsa Ruat TV yang sama berbahagia, mari kita melihat hal yang harus kita tolak. Mari kita melihat indikasi daripada pengaruh-pengaruh buruk yang kita harus hindari. Nah, ini rambu-rambu yang kita harus perhatikan. Ada pengaruh yang harus ditolak. Ada pengaruh yang harus ditolak dari pasangan kita. Bagaimana indikatornya? Nah, kita lihat. Pertama adalah pengaruh itu mematikan semangat kebaikan. Pengaruh itu mematikan semangat kebaikan. Seorang suami misalnya yang tadinya rajin membaca Al-Quran setiap hari, rajin membaca Al-Quran, sholat berjamaah, kemudian ternyata menikah dengan istri yang sukanya membunyikan musik, ya, di dalam rumah suka menyanyi, ya, menyanyi dan membunyikan musik. Lalu kemudian seorang suami sudah mulai, sekalipun itu perlahan-lahan dia tinggalkan suka mengajinya, salat berjamaahnya sudah mulai dari awal mungkin jadi masbuk, akhirnya kemudian dia tinggalkan. Itu indikator pengaruh buruk. Itu indikasi yang harus ditolak itu. Nah, seorang istri yang tadinya ketika dia masih bujangan, dia bersih, dia teratur, lalu kemudian nikah dengan seorang suami yang yang tidak punya hidup teratur, yang kotor, itu indikasi pengaruh buruk. Ini harus ditolak. Yang kedua, pengaruh itu mengisolasi diri kita dari komunitas orang-orang soleh. Nah, seorang istri yang tadinya punya majelis-majelis ilmu, apakah itu halaqah tarbiyah, apakah itu majelis ta'lim, atau majelis-majelis kajian yang lainnya. Kemudian dia menikah dengan suaminya karena tidak pernah diantar menghadiri majelis-majelis itu, lalu kemudian dia terisolasi. Dia putus hubungannya dengan teman-temannya, ya, dengan teman-teman halaqahnya, dengan teman-teman majelisnya. Itu indikasi pengaruh buruk. Maka kita tidak boleh menerima pengaruh ini. Seorang pasangan tidak boleh menerima pengaruh ini. Ya, seorang suami yang punya silaturahmi yang baik dengan teman-temannya, dia tetap jaga. Kemudian timbul kecemburuan yang melewati batas dari seorang istri, sehingga dia menjauh dari komunitas itu. Ya, dia meninggalkan sama sekali komunitas itu. Padahal silaturahmi itu adalah modal, aset bagi seseorang dalam berbagai hal, dalam hidup ini. Ya, kemudahan-kemudahan urusan kita itu dengan silaturahmi yang luas. Ya, hanya memang tentu di sana ada batas-batasnya. Jangan sampai silaturahmi yang luas, kebablasan sampai kemudian merusak hubungan suami istri. Silaturahmi yang kebablasan, yang tidak ada batasan-batasannya, sampai kemudian mengungkit kembali
kehidupan ketika masih sekolah, hubungan-hubungan ketika masih sekolah, merusak hubungan dengan suami istri. Tidak, kita memandang, kita harus menyikapi itu dengan hal-hal yang positif. Kita terlibat dalam program-program dan kegiatan yang reunian-reunian ini dalam hal-hal yang positif. Jangan justru kita lebih akrab dengan teman-teman reuni kita, teman-teman kita dahulu, dibandingkan dengan pasangan kita, dibandingkan dengan keluarga kita. Kita lebih mendahulukan acara-acara reuni dibandingkan dengan acara-acara keluarga. Nah, ini juga tidak boleh. Itu indikator, ya. Kemudian bertambahnya kebiasaan buruk. Ya, bertambah kebiasaan berdosa. Ya, itu menerima pengaruh yang buruk dari pasangan. Dan yang terakhir adalah indikasi bergesernya standar nilai lebih berbahaya. Bergesernya standar nilai hingga ke titik dosa. Nah, ini yang paling berbahaya ketika ada gejalanya pada diri pasangan kita. Karena itu ini harus ditolak semuanya. Harus ditolak, dan inilah indikasi-indikasi bahwa pasangan kita tidak memberikan pengaruh positif, tapi pasangan kita memberikan pengaruh buruk. Kita lihat dari 4 indikator ini. Semoga kita menjadi sebuah keluarga yang memiliki kesejiwaan yang kuat, dengan membuka diri untuk menerima pengaruh-pengaruh positif dari pasangan kita.